Kalau saya selalu bilang begini, jadi ada sebuah lingkaran seperti ini. Jadi Mas Rudi kan bisa lihat nih, ini ada lingkaran K, ada I gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada lingkaran K, adalah lingkaran I. Biasanya kalau bicara lingkaran I itu adalah income atau pendapatan. Biasanya income atau pendapatan itu lebih kecil dari kebutuhan dan keinginan. Jadi ada kebutuhan, ada keinginan, ada harapan, kira-kira seperti itu. Dan biasanya income ini sangat-sangat kecil sekali. Biasanya seorang karyawan seperti itu, misalkan penghasilan kalau mungkin di Jakarta atau di Jabodetabek ada istilah UMR, upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Artinya income sudah tertakar, misalnya 3,5 juta atau 5 juta. Sementara kebutuhan, apalagi keinginannya, itu pasti lebih besar dari income-nya. Sehingga kalau kita bicara ada dua lingkaran ini, kira-kira nih kalau Mas Rudi, katakanlah Mas Rudi punya income katakanlah 5 juta atau 10 juta. Tapi kebutuhan dari Mas Rudi itu lebih besar dari pendapatannya. Kira-kira solusinya seperti apa? Ya solusi tadi. Kalau kita analogikan dengan lingkaran ini, kira-kira lingkarannya apakah akan mengecilkan kebutuhan Bisa jadi. atau kita akan membesarkan income? Nah, persoalannya begini. Persoalannya adalah ketika seorang staff itu penghasilan UMR cukup. Ketika dia naik ke level supervisor, otomatis gajinya, income-nya nambah kan? Nah, masalahnya kebutuhannya meningkat, keinginannya meningkat. Berarti tidak ada perubahan. Tetap saja kebutuhannya lebih besar dari income-nya. Begitu dia naik gaji level manager atau level director sekalipun, tetap saja persoalannya adalah income-nya itu selalu lebih kecil dari kebutuhan dan keinginannya. Jadi kalau kita bicara logika seorang karyawan seperti itu. Persoalannya adalah seperti ini. Kalau kita bicara ada lingkaran ini, tadi ada lingkaran kebutuhan, ada lingkaran keinginan. Rata-rata orang biasanya seperti ini. Minimal apa yang namanya kebutuhan dikecilkan agar bisa pas dengan income. Ya kan? Atau income-nya diperbesar, kebutuhannya dikecilkan. Atau memang pas-pasan aja, kebutuhan keinginannya di sesederhana mungkin, tetapi income-nya dibesarkan. Tiga pilihan itu mewakili tiga hal. Jadi nanti kita sebelum bicara tentang apa sih the way of life, apa sih jalan hidup seperti itu. Karena kalau kita bicara tiga kategori manusia dalam income itu ada tiga. Yang pertama ada namanya kategori miskin. Kategori miskin ini adalah orang-orang yang kebutuhannya atau keinginannya sebatas untuk menghidupin kebutuhan sehari-hari. Contoh begini, penghasilan 10 juta, pengeluaran ya 10 juta plus minus kira-kira seperti itu. Jadi tiap bulan ya habis-habis saja, sekedar spending. Ini tipe pertama. Yang kedua ada namanya tipe gaya hidup, gaya kelas menengah. Jadi ketika gajinya naik, gaya hidupnya naik. Yang dulu biasa naik motor tiba-tiba naik mobil. Berarti apa? Kalau sudah naik mobil kan kebutuhan juga akan meningkat. Mulai dari bensinnya, mulai dari ganti olinya, mulai dari tolnya dan segala macam. Kira-kira seperti itu. Nah, ada yang tipe ketiga. Ini saya selalu bilang ada tipe orang-orang yang sejahtera atau seorang investor. Jadi hidupnya biasa-biasa saja. Bukan berarti dia tidak mampu, dia mampu. Tetapi hidupnya biasa-biasa, sementara income-nya dia ingin agar suatu hari ketika mungkin pada level usia 40, 45, tidak harus menunggu usia 55 tahun, dia sudah menikmati aset-asetnya. Nah, kebanyakan orang tidak ada aset, terus ngutang, akhirnya begitu pensiun semakin semakin mengenaskan. Nah, itu adalah sebuah gambaran kategori. Contoh begini, yang paling sederhana adalah misal handphone. Kalau kita bicara handphone itu per 3 bulan selalu ada hal baru kan? Iya, ada produk-produk. Ada produk baru kan? Inginnya kita kan ganti. Tiap 3 bulan ganti, tiap 3 bulan ganti. Sementara income kan nggak naik. Paling kalaupun naik misalkan sebatas katakanlah mungkin maksimal 5% tiap tahun. Sementara tiap 3 bulan ganti handphone. Jadi kalau saya ngambil tadi ada tipe miskin, tipe menengah, tipe kaya. Tipe miskin biasanya ini adalah orang-orang yang ibaratnya itu untuk punya handphone pun dia ngutang. Kredit. Nah, itu saya bilang tipe miskin. Ya. Walaupun sebenarnya ada prioritas. Tapi kebanyakan apalagi kalau dengan tipe yang namanya harus ganti handphone tiap 3 bulan dengan cara utang, bagi saya tipe miskin. Yang kedua,
tipe kelas menengah, dia memang ya pokoknya stylish, gaya hidup. Sementara orang-orang kaya itu bicara lebih pada fungsional. Apa sih yang dibutuhkan dalam handphone? Paling WhatsAppan, paling email, nggak penting-penting banget yang lain-lain. Kira-kira seperti itu. Kecuali dia pekerja di bidang teknologi, itu beda konteks. Tetapi kalau rata-rata orang kebanyakan fungsional aja. Dasar kebutuhan. Dasar kebutuhannya apa? Untuk nelpon, untuk chatting, atau untuk apa? Untuk pekerjaan sebatas itu. Karena kan nggak kayak gini. Misalkan kita punya handphone. Handphone ini fiturnya banyak. Pertanyaan saya, dipakai semua nggak? Enggak kan? Sementara yang poin-poinnya saja, yang itu yang kita gunakan. Nah, ini saya bilang ada dalam masalah handphone saja, ini sudah masuk kategori mental miskin, mental mengena, atau mental kaya.